tema-tema yang diangkat itu memberikan kita suatu peringatan bahwa bumi ini adalah tempat satu-satunya kita bisa tinggal, saudara. Nah, terus apa yang bisa kita buat supaya bumi ini lebih nyaman, saudara? Saudara, kan mana kabar semua? Ya, pandemi mulai kayak tidak ada kabar lagi. Beta kaget juga karena beta setelah booster kayaknya tidak ada kabar yang terlalu mengkhawatirkan lagi, ya, saudara. Dan ini menjadi kayak suatu angin segar, ya, saudara. Mungkin untuk saudara yang beragama Kristen, ya. Kita bersyukur karena setelah 2 tahun kita harus merayakan Minggu Paskah, ya, dengan di rumah saja, ya. Di Paskah 2022 ini kita sudah bisa misa, sudah bisa kebaktian di gereja, di kapel, dan ya itu momen yang menurut beta bisa mengobati lah kerinduan kita semua, saudara. Juga untuk saudara-saudara yang sedang melaksanakan ibadah puasa, ya, meskipun sudah lewat jauh, beta ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, saudara. Sudah bisa bukber, ya. Tapi katanya tidak boleh tidak boleh berbicara. Ya, intinya menurut beta tetap jaga prokes, dan kalau dapat kesempatan untuk booster segera diambil itu, saudara. Nah, dunia pun semakin lebih aman lah dibanding dengan 2 tahun lalu, ya, ketika awal pandemi begitu menyeramkan menurut beta. Sekarang sudah lebih enak lah, saudara, ya. Ya, bisa dikatakan bahwa kita semua bisa melalui semua ini dengan baik. Mudah-mudahan semakin ke depan bumi semakin baik, ya. Kita bicara soal bumi, saudara. 22 April itu diperingati sebagai Hari Bumi Sedunia, ya, 22 April. Nah, sudah barang tentu di setiap tahun dengan isu-isu yang terus diangkat, saudara, ya. Ketika beta coba untuk menggali informasi tentang Hari Bumi ini, itu apa, saudara? Hari Bumi ini pertama kali diperingati itu tahun 1970. Ya, sudah barang tentu, ya, sudah lama, ya, Hari Bumi ini digaungkan. Nah, Earth Day atau Hari Bumi ini sebenarnya urgensinya apa? Nah, ini movement, ya, ini gerakan untuk pada mulanya itu bermula dari Amerika. Selanjutnya, kenapa sampai Hari Bumi ini, Earth Day, itu muncul? Karena ada kekhawatiran saat itu bahwa jumlah kendaraan bermotor ini yang semakin meningkat. Nah, sudah barang tentu ketika jumlah kendaraan bermotor ini meningkat, konsumsi BBM pun kan semakin meninggi. Nah, konsumsi BBM yang meninggi ini sudah barang tentu akan membuat bumi itu tercemar, udara segala macam tercemar, konsumsi bahan bakar fosil yang tinggi. Senator namanya Gaylord Nelson, dia yang menginisiasi untuk memperingati Hari Bumi ini. Sudah barang tentu yang tadi sudah beta singgung juga bahwa di tiap tahun itu dengan bentuk kampanye-kampanye yang berbeda-beda, saudara. Dan mungkin ini masih ada hubungannya, ya, dengan SDGs, ya. Terus isu apa yang ada di bumi saat ini? Sudah tentu kalau kita memperingati Earth Day, Hari Bumi, itu tema-tema yang diangkat itu kan menggugah kita untuk menyayangi bumi kita, ya, saudara. Beta di beberapa episode podcast ini sudah berbicara atau bercerita dengan teman-teman tentang bumi juga. Kami pernah berbicara bahwa apakah manusia bisa hidup di Mars? Ya, dengan segala macam kandungan unsur di dalamnya, ya, masih sulit juga untuk manusia hidup di Mars, ya, meskipun ada kemungkinannya. Kemudian, ya, kita tahu Elon Musk dengan proyek SpaceX-nya, karena menurut dia bumi ini nanti suatu saat mungkin saja tidak bisa ditinggali lagi dengan bertambahnya penduduk dan segala macamnya. Intinya Earth Day ini memberikan tema-tema yang diangkat itu memberikan kita suatu peringatan bahwa bumi ini adalah tempat satu-satunya kita bisa tinggal, saudara. Nah, terus apa yang bisa kita buat supaya bumi ini lebih nyaman, saudara?
tema yang diangkat di Earth Day di tahun 2022 ini, saudara bisa juga kunjungi di websitenya ya, earthday.org ya. Invest in our planet temanya, tema besarnya. Tapi kalau yang beta lihat dari berbagai macam sumber, nampaknya global warming ini atau pemanasan global itu masih menjadi masalah ya, masalah yang selalu diangkat. Nah, kenapa? Karena sebenarnya saudara ya, beta sudah omong di bercerita dengan teman, kemudian saudara di episode berapa beta lupa, seputar pemanasan global. Memang pemanasan global ini bukan hanya berpengaruh terhadap mencairnya es di kutub yang katanya sudah 30 something ton, sehingga ada pulau-pulau di Pasifik itu yang sudah tenggelam ya. Bukan hanya tentang itu, bukan hanya tentang suhu bumi yang semakin meningkat, tapi ini juga berpengaruh pada ekonomi, berpengaruh pada budaya dan segala macamnya ya. Jadi bukan hanya berpengaruh pada alam, tapi sendi-sendi kehidupan yang lain pun itu ikut berpengaruh karena global warming ini. Ya, kalau kita pecahkan kenapa terjadi global warming atau pemanasan global ya, sudah baru tentu efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca itu membuat suhu bumi semakin lebih hangat dan seterusnya ya. Nah, ini isu yang menurut beta tidak akan pernah hilang ya. Bahkan juga katanya ini waktu awal-awal pandemi, karena kebetulan beta juga ikuti beberapa media yang concern terhadap lingkungan, banyak yang bilang bahwa isu global warming ini, pemanasan global ini sudah lama diangkat oleh dunia ilmiah, tapi kok COVID-19 yang muncul dan kemudian dinyatakan statusnya pandemi lebih diperhatikan ya. Bahkan para ahli pun iri, kok pemanasan global ini seperti dianaktirikan seperti itu, tidak diperhatikan. Bahkan ada kaum yang tidak percaya dengan global warming, dengan pemanasan global. Sampai saat ini pun masih ada, saudara, kaum-kaum yang menyatakan bahwa bumi ini siklusnya normal. Ada bumi yang keadaannya dia dingin, ada keadaan dia sangat panas, ada yang keadaan dia hangat-hangat saja seperti saat ini 37 derajat Celcius. Kita sudah kepanasan ya. Jadi masih banyak kontroversi. Sampai saat ini pun masih banyak yang memperdebatkan itu, saudara. Tapi sudah barang tentu beta percaya akan global warming, saudara. Contoh, beta ambil contoh saudara yang mungkin kita ya di Indonesia ya, atau ketong di NTT. Dulu, saudara, tahun ya kita masih SD 99, tahun 90-an, awal 2000-an, itu musim hujan di kita nih di Indonesia ini itu merata, saudara. 6 bulan panas, 6 bulan hujan ya. Tapi mulai kesini itu musim hujannya mulai tidak jelas. Bahkan saudara kalau perhatikan, ini jangan jauh-jauh lah, tahun 2021 saja itu kan terjadi fenomena namanya La Nina. Itu setiap bulan itu ada hujan meskipun tidak intensif ya. Itu fenomena alam, saudara, La Nina. Ada juga temannya El Nino. Kalau El Nino kita tidak bisa panen tanaman, misalkan tanaman-tanaman produktif, padi misalkan. Karena apa? Karena hujannya jarang. Ini fenomena-fenomena yang memang La Nina, El Nino itu yang paling gampang kita temui ya. Di mana-mana ada. Memang siklusnya kurang teratur ya. Tapi ini fenomena-fenomena alam yang menurut beta ada juga kaitannya dengan global warming. Terus saudara, ya kita sebagai orang NTT masih ingatlah kejadian yang mungkin selama beta ada di bawah kolong langit ini baru pertama kali terjadi bencana yang begitu dahsyat menimpa kita di NTT, yaitu Seroja, siklon tropis yang sebenarnya namanya, jadi ibarat anak kecil, anak baru lahir 2 hari baru dikasih nama. Jadi kalau saudara yang masih ingat, kebetulan ini kemarin baru kita peringati 100 tahun setahun Seroja, dan sampai saat ini pun bantuan masih mengalir. Kemarin beta pulang, beta lihat masih ada rumah-rumah yang masih dibangun untuk korban-korban Seroja, saudara. Nah, Seroja itu mulai, itu beta lupa persis tanggal berapa April, tapi itu mulai saat hari Sabtu, besoknya mau Minggu Paskah ya, Sabtu Haleluya. Itu mulai angin, saudara, atau anginnya mungkin mulai bibitnya mulai kentara tuh di hari Jumat. Nah, hari Jumat. Kemudian hari Sabtu mulai angin dahsyat. Kemudian di hari Minggu mulai sudah angin yang luar biasa. Nah, harusnya kan kalau anak baru lahir ya jangan tunggu 2-3 hari baru ada nama. Tapi untuk Seroja ini dia baru ada nama Seroja di hari Senin. Ya, seingat beta begitu, saudara. Pertanyaannya, Seroja yang membuat kita lulu lantak itu dari mana asalnya?
Ya, kita bisa memprediksi banyak hal, tapi ada juga yang mengkait-kaitkannya dengan pemanasan global, saudara. Ini dikuatkan dengan apa? Baca artikel bahwa siklon tropis itu jarang terjadi sekali di negara-negara Khatulistiwa, ya. Tapi kok bisa terjadi di kita? Ya, sudah terjadi, saudara. Artinya bumi sedang marah, bumi sedang tidak baik-baik saja, saudara. Ya, bahkan ahli-ahli yang tadi yang mereka iri dengan COVID-19 yang mendapatkan perhatian lebih, mereka bilang, oh, global warming ini satu saat dia akan memberikan dampak yang lebih dahsyat daripada pandemi ini. Ya, kita tidak tahu, ya. Menurut saya, para ahli pun ya, beta biasa baca data IPCC, International Panel for Climate Change. Itu mereka memang hanya bisa memprediksi dengan data-data, dengan segala macamnya. Tapi nampaknya saudara, nampaknya kita harus memberi perhatian lebih terhadap bumi kita, dan Earth Day, Hari Bumi, itu menjadi momen yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan perhatian lebih kepada bumi kita, saudara. Mungkin dulu SD diajarkan ke kita jangan buang sampah sembarangan. Oh, sekarang saudara, ya, beta tidak tahu saudara ini emosi tidak kalau misalkan saudara naik motor begitu, terus ada orang dengan mobil mewah, ya, mobil yang harganya di atas yang beratus-ratusan itu, buang sampah, entah tisu, entah bungkusan makanan, entah abu rokok atau apapun itu dari dalam kaca mobil mewah itu. Atau jangan mobil mewah lah, mobil apa saja. Itu kan orang Kupang bilang jengkel tuh, pasti gotong jengkel, saudara. Ya, itu hal kecil, masih buang sampah sembarangan. Kemudian negara-negara juga sudah berlomba-lomba, ya, perubahan terhadap penggunaan energi. Misalkan dulu kita masih kenal ada namanya motor 2 tak, sekarang kan tidak ada lagi karena berbenturan dengan peraturan dari euro berapa itu, beta lupa juga. Ini upaya-upaya yang sudah ada, ya, dan mudah-mudahan berdampak terhadap bumi kita ini. Bumi kita itu lebih nyaman lagi, lebih enak ditinggali lah, saudara. Nah, di Earth Day 2022 ini, kalau saudara penasaran, sekali lagi bisa buka di earthday.org. Temanya yang tadi, Invest in Our Planet. Apa yang diinvest? Invest itu kan seperti melakukan sesuatu, ya. Mereka berikan satu kampanye, For us every day is Earth Day, ya. Tiap hari itu Earth Day. Tiap hari sebenarnya kita harus peduli terhadap dunia kita, bumi kita. If you feel the same, here are 52 action and tips to make a difference every day of the year. Jadi mereka memberikan ada 52 aksi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap bumi kita, ya. Itu ada 52 aksi. Banyak juga, saudara. Beta sebut beberapa yang penting saja, ya. Tetap melawan deforestasi, ya, penebangan hutan, stand against deforestation. Kemudian ada kompost, ya. Ini penting juga. Kompost ini menjadi satu kampanye juga. Jadi penggunaan bahan-bahan organik untuk menyuburkan tanah, ya. Jadi perlahan-lahan meninggalkan pupuk-pupuk kimia, saudara, yang sudah baru tentu bisa mempengaruhi ke pencemaran tanah, ya. Tanah nanti tidak sehat lagi. Kemudian ternyata ada juga buy local food. Wah, ini juga salah satu kampanye ternyata, ya. Buy local food artinya kita ya, apa yang ada di lingkungan kita, ya, kita makan lah. Jangan harus datangkan makanan dari Afghanistan atau dari Amerika misalkan. Sekarang orang budaya asing ini mulai masuk, budaya asing seperti Korea. Bukan hanya filmnya. Kemudian ada use reusable water bottle, ya. Jadi botol-botol air itu yang non disposable, yang tidak sekali pakai, bisa kita pakai, ya, saudara. Kemudian apalagi yang bisa beta go pesticide free, itu, ya, jangan gunakan pestisida lagi, karena pestisida ini bisa, ya, membunuh rantai makanan di alam. Jadi nanti alam kita menjadi tidak seimbang. Dan masih banyak lagi, saudara. Ya, itu saudara silakan kalau tertarik kunjungi earthday.org. Ya, jadi sebenarnya upaya untuk kita menjaga bumi ini sangat sederhana, tapi terkadang kan membutuhkan niat, effort, ya, membutuhkan kepedulian juga, ya. Ada yang bilang, saya itu kan tugas pemerintah. Itu kan tugas para dinas ini. Tidak, saudara, ya. Ya, memang ada dinas terkait yang bisa, ya, Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau apapun itu, ya, nama-nama yang lain. Tapi sebagai individu, ya, harusnya kita punya aksi juga, saudara, untuk menjaga bumi kita ini. Kalau bencana alam lagi kan kita juga yang susah, saudara. Oke, demikian edisi hari ini. Selamat merayakan Earth Day, Hari Bumi 2022. Semoga bumi kita ini menjadi lebih ramah untuk ditinggali, ya. Cheers.